Oke, teman-teman, kali ini di depan teman-teman ada kita lihat di sini ya, di submenu ini ada Fear and Greed Index. Jadi, teman-teman di bulan lalu atau tepatnya di 2 minggu lalu, ketika market sedang crash karena diterpa beberapa isu ya. Jadi, Fear and Greed Index ini berada di level sudah level greed ya. Jadi di warna jingga atau orange ini. Nah, itu beberapa kali memang diungkapkan. Saya juga sempat mengungkapkan dan beberapa memang kebanyakan influencer kripto bilang bahwa itu adalah saat atau momentum terbaik untuk kita cicil ya atau kita beli. Nah, ini terbukti teman-teman hanya dalam 2 minggu eh, indikator itu langsung melesat ke level grid, malahan dia mau masuk ke eh, sudah masuk ke grid ya. Jadi selangkah lagi ke extreme grid nih. Nah, jadi ini juga kelihatan nih pola-polanya ya. Ketika kemarin di 2 minggu yang lalu kita diterpa berbagai FUD gitu ya, atau berita-berita yang tujuannya untuk membuat sentimen menjadi takut, seperti adanya penjualan dari Bitcoin dari governance-nya Jerman, kemudian adanya penggantian ganti rugi MT Gox gitu ya. Nah, ternyata saat pada sampai waktunya gitu ya, MT Gox ataupun governance Jerman ini bahkan sudah menjual habis Bitcoinnya, harga malah makin naik teman-teman. Jadi itu memang skema-skema yang dibuat untuk market ini greed, khususnya retail ini greed ya. Fear, jadi ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu terjadi, malahan institusi-institusi yang mempunyai dana besar ini masuk teman-teman. Sehingga ya inilah alasannya kenapa ketika indikator ini sedang fear atau ketakutan, dia melesat jauh ya. Jadi dia tidak seperti penurunan ya, lama di sini dulu, di normal dulu, kemudian fear. Nah, jadi ketika kemarin kenaikan, dia bahkan melewati fase normal. Langsung masuk ke grid ya, di 61 nih indikatornya. Nah, itu jadi teman-teman, kita saat ini sudah berada di level bukan player to player kalau kata Kalimasada ya. Jadi kita sudah melawan governance nih atau institusi dengan dana yang sangat besar. Jadi ini harus uh, harus waspada gitu. Jadi market ini sangat tricky teman-teman. Oke, kemudian kita langsung masuk ke chartingnya Bitcoin. Oke, ini kalau teman-teman pusing karena saya banyak coret-coretan ya. Oke, teman-teman bisa fokus aja di sini, di pantulan sini ya. Nah, jadi sebelumnya ketika dia breakout dari trend ini, nah ini breakout, teman-teman, si Bitcoin ini membentuk pola bearish ya. Bearish, kemudian sempat saya juga melihat akan ada kenaikan di sini mantul. Oh, sebelumnya di sini nih, teman-teman. Nah, pola bearishnya seperti ini. Ini di weekly ya. Oh, kita lihat dulu ke daily, sorry. Nah, di awal teman-teman, ketika di video yang lalu saya memprediksikan kan pergerakannya akan kurang lebih seperti ini ya. Dia akan turun. Nah, kemudian di sini sudah terlihat indikasi bahwa dia akan memantul, teman-teman. Dilihat di berbagai indikator juga dia sudah memantul dan akhirnya berhasil memantul dan breakout. Breakout dari trend line. Nah, alih-alih dia memantul atau pindah arah ya, balik arah, dia ternyata terjadi fake breakout, teman-teman. Nah, di sini dia berhenti. Kita lihat di sini ada shadow panjang ya. Nah, kemudian dia malah meneruskan tren turunnya. Nah, ini bisa jadi fake breakout ini atau breakout yang palsu ini terjadi karena fear di market ya. Karena tadi FUD yang ada berita-berita lah yang menyudutkan Bitcoin ya, seperti governance katanya jual Bitcoin besar-besaran dari Jerman, kemudian juga SCMT Gox itu. Nah, jadilah ini turun nih. Ini adalah bentuk dari
ketakutan market teman-teman, khususnya ya retail ya. Jadi banyak yang cut loss, juga ada yang take profit gitu. Take profit sementara langsung di sini. Nah, kemudian setelah port-nya itu berhasil, nah di sini juga ada fake pantulan juga nih, ada fake bounce back nih. Jadi sebelum dia naik, sebelum dia memantul, dia sudah naik duluan teman-teman. Nah, kemudian dia setelah breakout, nah inilah breakout yang sesungguhnya. Jadi itu bisa jadi adalah permainan bandar ya teman-teman. Nah, untuk saat ini Bitcoin sudah berada di area supply-nya nih, atau di area demand. Jadi di sini akan ada akumulasi, atau bisa jadi ini kita harus tunggu dulu teman-teman. Jadi khususnya di zona ini, ya zona ini, ya zona yang hijau lah, zona hijau. Ini dia harus bisa breakout dulu. Jadi skemanya ada banyak. Dia bisa breakout langsung, dia bisa dulu mantul, kemudian dia retest breakout juga, atau dia kembali turun, artinya memantul di area support ya, atau resisten. Nah, kemudian nanti akan mencoba lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh ya untuk si pergerakan Bitcoin. Oke, gitu aja sih. Jadi teman-teman juga ternyata memang indikator fear and greed ini sangat penting gitu ya. Jadi ketika levelnya sudah menyentuh fear, itu adalah momentum yang bagus. Juga sebetulnya di area peralihan normal ke greed ini juga masih dikatakan bagus ya. Yang harus teman-teman sadari, nanti kalau misalkan indikator ini sudah ke bawah, sudah extremely greed ya. Nah, itu teman-teman mungkin bisa pikirkan dulu untuk take profit ataupun cut loss gitu ya. Itu indikator simple namun powerful ya. Oke, gitu aja. Nanti paling ada pembahasan lagi di video selanjutnya perihal kenaikan harga Bitcoin dan mostly market crypto ya. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.